Yehezkiel. Oke, oke, baik. Kita akan sama-sama melihat ya. Saya share screen dulu. Share screen. Share screen, sebentar ya. Share screen. Oke. Ya, sudah keluar ya Pak Richard ya? Oke Pak, sudah. Oke, saya besarkan ya. Ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas secara khusus ya, di dalam kitab Yehezkiel ini ada satu gambaran ya, atau satu vision ya, yang Tuhan berikan ya, kepada Yehezkiel, yang ini sangat terkenal di dalam kitab Yehezkiel, yaitu kebangkitan daripada ini ya, kebangkitan tulang-tulang kering. Jadi Yehezkiel di bawah Tuhan untuk boleh melihat satu gambaran yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dan melalui gambaran ini kemudian Tuhan berbicara, menyampaikan pesannya kepada Yehezkiel, dan tentunya ini mengandung satu makna penting bagi kita sekalian dan juga umat Tuhan pada waktu itu, juga termasuk kita yang hidup di zaman saat ini. Oke, kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, di dalam saya mau kasih review sebentar ya. Kita review sebentar. Review sebentar adalah begini. Kita sudah belajar di dalam Yehezkiel itu dari visi Tuhan yang diberikan kepada Yehezkiel. Kita tahu bahwa Yehezkiel itu dipanggil Tuhan secara khusus itu pada waktu dia ada di pembuangan di Babel. Jadi orang Yehuda sudah dibuang ke Babel, baru Tuhan kemudian kasih visi panggil Yehezkiel untuk melayani. Jadi kita lihat ya, bahwa Yehezkiel itu kondisinya seperti itu, dia dipanggil Tuhan sebagai nabi di tengah-tengah negeri asing yang sudah dibuang. Nah, di dalam kondisi tersebut ketika Tuhan memberikan visi itu kepada Yehezkiel, Yehezkiel juga dikasih tahu bahwa nanti dia akan memberitakan firman Tuhan ya kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa Yehuda di sana, dan mereka itu tidak mendengarkan ya, kemudian mereka tidak mempedulikan, dan di dalam bagian itu Yehezkiel sudah tahu bagaimana ladang pelayanan yang harus dia hadapi. Ya, tapi Tuhan juga melalui semua yang dinyatakan kepada Yehezkiel itu juga menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan. Jadi ada sebagian umat Tuhan yang Tuhan akan pulihkan. Jadi ada umat Tuhan yang tidak mendengarkan meskipun sudah diberikan peringatan, diberikan pengajaran, diberikan seluruh teguran-teguran, tetapi mereka tetap tidak bertobat. Nah, mereka bahkan sudah mengalami penghukuman, tapi mereka tetap saja tidak bertobat, bahkan mereka tetap melawan Tuhan. Jadi di dalam visi itu kita sudah bisa lihat semua ya. Lalu kita juga sudah melihat bagaimana Allah memakai Yehezkiel ya. Yehezkiel bukan cuma kemudian dia mendengarkan visi itu, kemudian ditentukan ya, Tuhan boleh dikatakan Tuhan menabiskan dia ya sebagai nabinya. Lalu kemudian Tuhan juga memakai hidupnya, menyatakan firman-Nya itu bukan cuma dengan perkataan, tetapi Tuhan memakai hidup daripada Yehezkiel untuk boleh menyatakan firman yang Tuhan mau nyatakan kepada Yehuda. Tentu kita lihat ya dari berbagai macam yang dinyatakan melalui hidup daripada Yehezkiel, yang difirmankan melalui Yehezkiel, kita akan melihat ada satu macam atau satu motif yang kita boleh katakan itu ada pengulangan, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Sekali lagi, Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yehezkiel. Di sana kita boleh lihat ya, meski ada pengulangan ya, tetapi pengulangan itu dilakukan dengan satu ini ya, cara yang berbeda-beda, tetapi memberikan satu pesan yang sama, yang mengingatkan bangsa Yehuda, yang mengingatkan umat Tuhan, yang mendidik mereka ya, bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan, baik mereka di dalam penghukuman ataupun kelak mereka di dalam sebuah pemulihan. Nah, jadi kita bisa lihat gambarannya, sampai kita juga sudah bersama-sama belajar mengenai sebuah panggung pertunjukan yang Tuhan pakai
ya, melalui hidup daripada si Yehezkiel, ya. Di Yehezkiel itu sampai harus Tuhan pakai dia memerintahkan Yehezkiel untuk boleh melakukan adegan-adegan ya di dalam kehidupannya, ya. Bagaimana dia harus membangun itu batu bata itu diukir, ya. Bagaimana kondisi Yehuda dikepung, dan kondisi yang seperti ini dia harus tidur menghadap sebelah kiri, sebelah kanan, yang mewakili umat Tuhan yaitu Israel dan juga Yehuda, ya. Yang Israel lebih lama daripada Yehuda, ya. Kondisi seperti ini dilakukan, dan lalu dia juga harus makan rotinya dengan cara yang kita sudah sama-sama lihat sangat ini, ya, sangat menjijikkan, ya, seperti menunjukkan bagaimana dosa di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan sangat tidak suka, dan Tuhan tidak kompromi, tetapi Tuhan tunjukkan itu melalui nabinya untuk mempraktekkan semuanya itu, ya. Sehingga bangsa Israel, bangsa Yehuda di pembuangan, mereka jelas tahu apa yang sedang dilakukan, dan Tuhan mengharapkan hal ini itu adalah bangsa Yehuda ini, mereka boleh sadar mereka dalam hukuman Tuhan, dan mereka punya hati yang bertobat, ya. Tapi Tuhan juga sudah menentukan, dan Tuhan juga sudah menyatakan kepada nabinya bahwa sebagian daripada Yehuda mereka tetap melawan Tuhan, dan sebagian kecil nanti mereka yang akan setia dan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan pulangkan mereka ke Yerusalem, ya. Nah, kemudian di dalam bagian berikutnya itu sebenarnya panjang, ya, cerita berikutnya di dalam kitab suci kita akan lihat bagaimana Tuhan sudah mulai melalui pakai Yesiel itu bernubuat. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, ya, itu urutannya nubuat terhadap bangsa-bangsa, semua ada di sana, ya. Bangsa-bangsa yang termasuk baik itu umat Tuhan maupun bangsa-bangsa lain, ya, itu semuanya itu dinubuatkan di sana. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana mereka, itu sudah dinubuatkan semuanya. Sebenarnya bagian ini itu kurang lebih, ya, jadi itu mempunyai satu pesan yang sama terhadap apa yang sudah kita bahas sebelumnya, itu misalnya Yeremia, ya, penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa. Jadi bagian ini saya skip, ya, saya lewati bagian ini. Jadi kita baca bersama, dan kita mempunyai satu pesan yang jelas di dalam seluruh nubuat tentang bangsa-bangsa, menunjukkan satu pesan bahwa Allah adalah Allah yang memerintah terhadap berbagai bangsa-bangsa, dan kedaulatannya itu menguasai seluruh muka bumi, ya. Raja-raja semua itu ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin mereka mau seperti apa, semua ada di dalam kontrol Tuhan, dan tidak boleh ada satu pemimpin bangsa-bangsa yang boleh meninggikan diri. Tuhan akan turunkan mereka, termasuk Tuhan pakai, ya, nanti bangsa ada Gentiles itu, bangsa di luar umat Tuhan, ya, bangsa asing itu sebagai pemimpin yang kemudian memulangkan bangsa Israel itu ke tanah Yerusalem, ya. Yaitu ada Raja Kores nanti itu dipakai Tuhan, ya, untuk boleh menjadi hambanya juga. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian penghakiman terhadap bangsa-bangsa juga ada di dalam nubuat yang juga Tuhan sampaikan melalui Yesaya. Jadi di Yeremia sebelum dalam pembuangan, Tuhan sudah kasih nubuat tentang itu. Nanti akan seperti ini, kira-kira gitu, ya. Itu belum terjadi, tapi sudah dinubuatkan. Oke, ya, baik terhadap bangsa umat Tuhan maupun yang bukan umat Tuhan, Israel, Yehuda, ataupun bangsa-bangsa lainnya. Kemudian itu menunjukkan satu nubuat, ya, yang akan terjadi itu sebelum pembuangan. Tetapi di dalam pembuangan Tuhan ingatkan lagi nanti akan terjadi. Nah, jadi ini menunjukkan satu konsistensi, juga satu sifat daripada firman Tuhan, ya, nubuat yang Tuhan nyatakan dari nabinya yang sejati pasti terjadi. Tuhan ulangi, Tuhan konfirmasi, dan ketika itu terjadi di dalam sejarah, maka seluruh bangsa, seluruh sejarah itu akan membuktikan, menjadi bukti bahwa apa yang Tuhan firmankan, Tuhan nyatakan itu adalah benar adanya, ya. Nah, itu demikian mengenai berbagai macam nubuat terhadap bangsa-bangsa. Jadi ketika kita melihat di kitab Yeskiel, hal itu juga dicatat. Bagian ini saya skip, ya, karena pembahasan kita di dalam kitab Yeskiel itu cukup panjang, ya. Jadi saya skip bagian ini, kemudian saya mengambil satu ilustrasi atau satu vision, ya, gambaran penglihatan yang Tuhan berikan secara khusus yang sangat terkenal di dalam kitab Yeskiel, itu adalah
gambaran yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kelas kita malam hari ini yang saya kasih judul kebangkitan tulang-tulang kering, ya. The resurrection of the dry bones, ya. The resurrection of the dry bones, ya. Kebangkitan dari tulang-tulang kering. Oke ya. Nah, kita akan sama-sama melihat bagian ini, apa maksudnya, apa pesan Tuhan di dalamnya terhadap bangsa Israel, terhadap bangsa Yehuda, dan juga secara khusus nanti kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Baik, kita langsung memulai saja di dalam nats-nya ya. Kita langsung masuk di dalam perikopnya. 37 ya, ini di dalam Yeskiel 37. Kita akan sama-sama membahas ayat yang pertama dan kedua. Oke ya. Supaya kita bisa ada ini ya, partisipasi terlibat satu dengan lain. Jadi saya minta kita boleh gantian membaca ya. Tapi saya minta Pak Richard saja karena saya sulit menentukan siapa di sini. Pak Richard boleh tentukan ya. Satu orang yang laki, satu perempuan. Gantian begitu. Nanti seterusnya demikian ya Pak Richard. Sekarang 1 dan 2 dulu. Silakan Pak Richard langsung tunjuk aja biar cepat. Oke, Pak Rizal sama Bu Hiani bisa ya? Iya. Ya, Bu Hiani ayat yang pertama ya, Pak Rizal ayat yang kedua ya. 37 ayat 1 ya. Iya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2 ya. Iya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Oke, terima kasih untuk Bu Yani dan Ko Rizal. Baik, kita lihat ya, ini satu pembukaan ya, satu pembukaan di dalam perikop ini yang dinyatakan oleh Yeskiel, ditulis langsung dengan satu statement atau pernyataan yang saya bilang ini theosentris ya, theosentris. Jadi kita kalau lihat di dalam kitab suci ya, kita harus selalu melihat segala sesuatu. Kitab suci selalu memaparkan segala sesuatu itu theosentris. Nah, pernah kita melihatnya itu secara antroposentris ya. Antropo itu manusia, sentris kan pusat ya. Tapi kalau theo itu Tuhan ya. Jadi kalau theosentris berarti pusatnya, senternya Tuhan. Jadi bagian ini Yeskiel bawa kita langsung melihat secara theosentris. Nah, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi dia melihat bagian ini itu mengatakan bahwa itu bukan dia ya yang menjadi fokusnya, tetapi Tuhan yang menjadi fokusnya. Nah, ini sangat penting untuk membuat kita melihat dan membedakan setiap visi yang sejati dan yang tidak. Ya, jadi kita bisa lihat ya, banyak sekali di zaman ini manusia itu merasa dirinya mendapatkan visi. Tetapi kalau kita nanti memperhatikan ujung-ujungnya, itu kita lihat theosentris atau antroposentris. Ini penting. Kalau dia berhentinya, ya kalau itu datang dari Tuhan, mau tidak mau, itu suka tidak suka pasti datang theosentris. Ya. Nah, tetapi penglihatan yang diberikan itu sebenarnya di dalam perjanjian baru sekarang ini ya, dan kondisi ini sebenarnya sudah stop karena Ibrani sudah menegaskannya. Tapi banyak sekali orang-orang ya, maksudnya para orang Kristen gitu ya, pemimpin-pemimpin Kristen lain lah ya, itu mereka suka ya kalau dibilang dirinya mendapatkan visi dan kemudian bilang bahwa Tuhan berbicara, dia kasih dia gambaran ini dan itu tentang segala sesuatu yang supranatural gitu ya. Nah, itu sebenarnya di dalam Ibrani itu sudah dinyatakan secara tegas, Tuhan tidak bicara dengan cara itu lagi. Ya, kenapa tidak bicara cara itu lagi? Karena Kristus sudah datang. Ya, nah, Kristus sudah datang. Nah, di dalam perjanjian lama, ketika Allah menyatakan diri, Allah itu selalu menyatakan dirinya. Kita boleh mengatakan kalau itu theosentris, berarti kaitannya ada kaitan dengan theophany.
Theosentris itu kan pusatnya Tuhan, theophany itu berarti fani itu kan penampakan, theo Allah. Nah, Tuhan itu adalah roh, Allah adalah roh. Jadi semua orang itu tidak pernah melihat Tuhan. Ya, kalau kita melihat Tuhan di dalam segala kemuliaannya, itu yang terjadi, yang kudus, kemudian yang berdosa melihat yang kudus, cuma satu, jalannya mati, kecuali anugerah Tuhan hadir. Kalau tidak bisa. Oleh sebab itu di dalam theosentris ini ya, kemudian waktu ada theosentris, ketika dia bisa melihat vision atau visi itu bisa dilihat, maka sebenarnya kita boleh lihat di sana itu ada yang namanya theophany ya. Jadi maksudnya Kristofani di dalam perjanjian lama. Theophany ada ya, ketika Allah menampakkan dirinya, itu yang kita lihat itu ya, itu adalah pribadi Allah yang kedua, yaitu Kristus Yesus ya. Tapi di dalam perjanjian lama Kristus belum berinkarnasi. Jadi kita boleh mengatakan segala penampakan Allah di dalam perjanjian lama sehingga manusia bisa lihat ya secara jelas gambaran apapun yang ada itu di sana, itu boleh dikatakan itu adalah theophany. Itu kira-kira gitu ya. Tetapi bagian ini kita boleh lihat ini Tuhan tidak sedang menunjukkan dirinya kepada si Yehezkiel ya secara wujudnya ya, tapi saya membahas sedikit ya tentang, karena kita bicara theosentris, kemudian saya mau kaitkan dengan theophany. Jadi misalnya di dalam perjanjian lama itu ada berbagai macam, misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham gitu ya. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa gitu ya, itu ada bentuk nyala api gitu ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam ini gunung itu ya dan sebagainya. Itu semua ketika kondisi yang dia bisa lihat, itu kita bisa lihat semuanya itu di sana adalah theophany ya. Nah di dalam bagian ini kita bisa lihat yang terdengar itu, kalau kita katakan itu suara yang bisa didengar ya, suara yang bisa didengar oleh Yehezkiel di dalam bagian ini, kita bisa mengatakan itu adalah juga ya dalam bagian ini itu bisa kita kaitkan dengan visi daripada yang dilihat, itu suara yang didengar, itu kita bisa kaitkan dengan hal ini juga, penampakan Allah secara theophany ya. Waktu Yesaya melihat tentang Tuhan itu di bait suci Yesaya ya, itu juga theophany, Allah duduk di dalam tatanya. Nah demikian juga pada saat Yehezkiel itu melihat Tuhan hadir dengan the chariot of God, itu juga theophany ya, theophany nyatakan. Jadi ini kita bisa lihat bersama-sama. Nah, sampai pada bagian yang ke-37 ini, setelah sekian jauh ya dari pasal 1 sampai 36, itu 37 ini ketika dia mau diberikan satu gambaran lagi, melihat satu visi lagi tentang ini ya, gambaran dari tulang-tulang kering di lembah itu yang penuh dengan tulang-tulang kering ini, kita bisa lihat Yehezkiel sekali lagi mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan meliputi dia dan yang membawa dia keluar dengan perantaraan rohnya. Nah, jadi di sini jelas satu pembukaan yang sangat theosentris ya, pembukaan yang sangat theosentris. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita bisa belajar apa ya di dalam bagian ini? Pelajaran yang pertama ya yang saya ingin bagikan melalui dua nats ini, yaitu kita akan lihat sama-sama adalah ini. Dia menyatakan apa ya, di bagian pembuka dinyatakan tentang the divine presence. Divine itu ilahi, presence itu kehadiran. Oke ya. Jadi adanya kehadiran ilahi ya di dalam kondisi yang nanti kita lihat, waktu yang dilihat itu sebenarnya itu satu kondisi yang apa ya, tulang-tulang itu kan sebenarnya satu kematian yang tidak ada kehidupan gitu ya, kematian yang ada kehidupan ya. Tapi kita bisa lihat di sini ada satu penekanan ya, bahasanya ada penekanan ya. Berarti benar-benar itu adalah deadly death gitu ya, kematian yang tidak ada harapan gitu ya. Itu tapi dibuka dengan divine presence. Divine presence. Jadi apa yang dilihat, yang saya rasa waktu kita melihat hal-hal yang demikian tentu akan ada kegentaran ya, ada kengerian. Kenapa yang lihat misalnya lembah penuh dengan tulang-tulang gitu ya. Untuk apa ya, tengkorak dan sebagainya apa gitu ya. Kita akan justru ya, untuk apa lihat ini. Tetapi justru dilihat dimulai dengan satu divine presence yang boleh menyatakan Tuhan mau nabinya lihat. Ya, Tuhan mau nabinya perhatikan, Tuhan mau ya hal ini diberitakan ya, termasuk kepada setiap kita. Oke ya. Jadi hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang sifatnya
kita boleh lihat itu sesuatu yang mungkin tidak enak dan sebagainya. Kadang itu harus kita perhatikan apa maksud Tuhan di sana supaya kita juga menjadi orang-orang yang bijaksana. Baik ya. Sekarang the divine presence. Bagian yang pertama kita bisa lihat dalam penglihatan Nabi ini ya. Jadi penglihatan Nabi artinya dalam pembukaan ini sudah dinyatakan bahwa Yehezkiel sendiri dia menyatakan bahwa kekuasaan Tuhanlah ya, perantaraan roh Tuhanlah ya, yang membawa dia pergi. Sekali lagi ya, jadi dia menyatakan penglihatan Nabi yang dinyatakan ini Nabi sendiri, Yehezkiel sendiri sadar dia dibawa oleh di dalam kuasa Allah itu, kehadiran Allah itu nyata hadir di dalam dirinya ya, sehingga di sini Nabi itu boleh menyatakan bahwa Allah itu meskipun dia ada di dalam pembuangan bangsa asing ya, yang di dalam kebudayaan kuno mestinya itu menyatakan bahwa bangsa yang kalah Allahnya kalah. Tapi justru di dalam kitab Yehezkiel di pembuangan kita bisa lihat bagaimana Yehezkiel itu berulang kali menyatakan divine presence, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir. Yehezkiel menyatakan karena Tuhan ya yang menginisiasi hal ini gitu ya. Ya, Tuhan yang sendiri yang menyatakan hal ini gitu ya. Sehingga Yehezkiel ini dia yang menyampaikan ya apa yang Tuhan nyatakan kepada dia disampaikan. Jadi kita boleh lihat di tengah-tengah pembuangan yang menurut orang-orang Allah itu sudah Allah yang bangsa yang kalah itu adalah Allahnya juga kalah, tapi di sini kita bisa lihat justru kehadiran Allah itu nyata. Nah, mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa ini mau menyatakan bahwa ini Tuhan itu meninggalkan ya atau membiarkan ya umat Tuhan yang sudah berdosa, yang melanggar Tuhan, tidak taat, itu diserahkan kepada bangsa lain. Tetapi Allah sendiri ya dia tidak dikalahkan oleh seluruh bangsa-bangsa atau bahkan dewa-dewa yang mati itu. Ya, tetapi Allah justru menyatakan dalam kondisi di pembuangan di mana dewa-dewa ilah-ilah lain yang menjijikkan itu mereka sembah, masih orang asing, ilah-ilah itu mereka sembah itu, Tuhan hadir di sana dengan begitu leluasa ya, dengan begitu leluasa tanpa ada perlawanan. Perhatikan ya, Allah hadir saja dan dia bisa membawa nabinya mau kemana, mau menunjukkan apa dan sebagainya, ia hadir saja. Tapi di tengah-tengah situasi yang ditunjukkan kepada Yehezkiel itu adalah hal yang kita boleh lihat dia dead ya, tulang-tulang yang kering. Dan di dalam tulang-tulang yang kering itu kita lihat itu bahwa ditekankan ya, kalau kita lihat ya di dalam bahasa aslinya ini diterjemahkan dengan baik juga di dalam bahasa Indonesia ada penekanan itu sungguh amat banyak, sungguh amat banyak. Jadi sangat banyak sekali itu dinyatakan di sana. Ini menunjukkan satu hal yang tidak main-main ya, itu bahwa satu ini ya satu kekalahan yang besar ya adalah satu kondisi yang mengenaskan ya yang menimpa yang namanya bangsa yang Tuhan pilih menjadi umatnya. Oke ya, dari penglihatan Nabi. Kemudian di dalam konteks Yehuda berarti secara bangsa, maka kita bisa melihat Yehuda di dalam kondisi yang mengenaskan. Ya, di dalam kondisi yang mengenaskan ini Allah hadir, divine presence itu hadir. Nah, jadi saya pernah mengatakan ya, saya kira kita di sini juga perlu menyadari ya, dalam kondisi yang mengenaskan itu Allah hadir. Nah, jadi di dalam kondisi kita apapun itu ya, kita kalau mengenal hari ini divine presence itu hadir di mana-mana dan tidak disebabkan atau tidak dihalangi oleh apapun juga, termasuk ya di dalam banyak pikiran orang pikir itu kuasa-kuasa gelap ya, kemudian kuasa-kuasa daripada dunia ini, kuasa gelap itu bisa menghalangi divine presence gitu ya. Tidak bisa. Allah berkuasa melampaui semua itu. Jadi sebenarnya kita sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Kita perlu, waktu kita menjadi orang percaya, kita punya satu perlindungan yang kokoh. Karena apa? Karena kehadiran Allah itu melampaui apapun juga. Di dalam tempat yang seperti apapun juga. Nah, sebenarnya ini yang membuat kita boleh apa? Boleh tetap damai, boleh tetap teguh kita ketika menghadapi yang namanya lembah kekelaman dalam bentuk apapun, termasuk kematian. Ya, memang banyak orang
orang Kristen dan sebagainya, kita bisa lihat ya banyak orang ada yang merasa takut ya. Nah, tetapi kita boleh lihat kalau kita menyadari hal ini, kita belajar dari kitab suci, kita melihat hal ini, kita tahu ya, di dalam tempat yang paling kelam sekalipun divine presence itu hadir. Nah, kalau divine presence itu hadir seharusnya tidak membuat kita takut karena kita tahu ya di mana Tuhan ada, di sana Ia beserta dan di sanalah tempat kita yang paling aman. Jadi tempat yang paling aman itu bukan tempat yang tidak ada bahaya. Tempat yang paling aman itu bukan tempat tidak ada susah. Tempat yang paling aman itu di mana ada Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata, dimanapun aku berada, kamu akan berada juga. Wah, itu adalah tempat yang paling aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, divine presence. Jadi sebenarnya ketika kita hari ini ya, kita mempunyai satu pengertian yang demikian. Sebenarnya kita sudah merasakan yang namanya sorga, betul nggak? Kita kadang pergi ke sorga, itu apa? Sebuah tempat atau apa? Ada sorga. Ya kalau kita baca di dalam kitab suci di Perjanjian Baru ya dulu ya, waktu saya belajar di kelas waktu di STT itu ada yang tanya macam-macam sih tanyanya ya, karena lihat dari sisi bahasanya kan di sana. Di rumah bapakku itu banyak tempat tinggal gitu. Kemudian kita lihat di dalam bahasa aslinya tempat tinggalnya itu room. Jadi bukan house, ya, bukan house, room. Macam-macam pertanyaannya. Wah, berarti kayak apartemen ya. Berarti nanti gedungnya tinggi, dibagi-bagi. Kita ini yang cowok nih. Mungkin yang cowok room sendiri kayak asrama gitu ya. Karena dulu kita tinggalnya di asrama, mungkin sendiri memikirkan seperti itu gitu. Nah, kemudian kita lihat itu adalah sebuah gambaran yang diberikan ya kepada kita sebagai manusia ya. Sebagai manusia kita kan terbatas. Bagaimana gambaran kita ya? Jadi itu sebenarnya kita lihat apakah tempat tinggalnya seperti itu. Ada orang juga mengatakan nanti di sorga tempat tinggalnya rumah. Nah, kalau kita hidupnya luar biasa mengikut Tuhan melayani nanti rumah kita besar tuh. Ya, dari lantainya dari emas, nanti kita punya kamar tidur ya yang bagus sekali. Nah, kamar tidurnya kalau dari emas tidurnya ya susah ya. Gimana tidurnya? Enak yang empuk atau kalau emas kan keras. Nah, jadi banyak orang coba menggambarkannya. Ya. Tapi setelah kita mau lihat ya, sorga itu apa? Divine presence. Allah hadir di situ kita ada. Ya, jadi Kristus mengatakan dimanapun aku berada, di situ kamu ada, itu sorga. Jadi sebenarnya di dunia ini kita sudah merasakan sorga. Nah, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, coba kita lihat dalam hidup kita ya. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kita penuh damai sukacita. Ya, kita mungkin mengalami pergumulan berat, tapi kita tetap ada damai dan sukacita. Itu namanya Allah hadir. Dalam kondisi apapun kita sudah mencicipi surga. Ya, belum dalam kelimpahannya, tapi sudah mencicipi surga. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang balik ke sini. Dalam konteks Yehuda, mereka tahu kondisi mereka itu mengenaskan. Ya, kondisi mereka tidak baik dan digambarkan itu persis seperti lembah, ada di lembah penuh dengan tulang-tulang amat kering. Itu kondisi mereka. Orang Yehuda jelas bahwa ini mereka tahu kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang mengenaskan. Tetapi Tuhan mengatakan itu Tuhan hadir di situ. Penghukuman Tuhan, iya. Jadi di dalam neraka nanti juga Tuhan hadir, ya. Jadi di neraka orang-orang yang ada di neraka tidak bisa ngomong gini, waduh Tuhan tidak hadir di sini, yang ada cuma iblis, tidak bisa. Justru di sana dihukum bersama-sama kok. Iblis juga dihukum bersama-sama. Orang yang melawan Tuhan. Sebab orang yang namanya iblis itu setan, iblis itu artinya adalah orang yang melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan, manusia melawan Tuhan juga sebenarnya mirip. Itu mirip iblis ya, bukan milik Tuhan. Jadi dihukum bersama di sana. Kehadiran Allah, divine presence hadir, kesucian Allah hadir, ya. Kesucian Allah hadir. Oke. Nah, kita lanjutkan itu dalam konteks Yehuda. Nah, berikutnya adalah kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Kita bertanya, bagaimana? Apakah Allah hadir di dalam hidup kita? Apakah kita sering takut? Nah, pertanyaan kok dibalik, Allah hadir nggak? Hadir. Saya bertanya, sering takut nggak? Masih takut Pak saya Pak. Takut apa? Malam kalau jalan takut. Takut apa? Kalau takut perampok wajar ya. Jadi jangan jalan malam-malam ya. Kalau misalnya sekarang sakit ini takut apa? Saya takut Pak kalau keluar kerumunan orang banyak. Itu juga wajar ya. Karena tapi kalau misalnya kenapa malam takut? Saya lihat kuburan takut Pak. Nah, itu tidak wajar ya. Karena kondisi ini sebagai orang percaya kita harus lihat Allah hadir bersama kita. Berarti kita sebenarnya tidak perlu takut gitu. Ya. Nah, kalau kondisi sekarang misalnya dalam kondisi sekarang saya gini, saya takut Pak, kenapa takut keluar? Saya takut Pak, saya takut ini, saya takut gimana nanti ya, saya enggak kehilangan kendali ini. Ini virus di mana-mana ini, bagaimana ini? Saya takut deh, saya takut.
Saya pakai masker pun saya tidak aman. Saya bingung. Nah, itu nggak normal, nggak wajar. Kita lupa ada divine presence. Ya, kita lakukan bagian kita juga nggak pergi ngobrol-ngobrol dengan mereka dekat-dekat. Kita lakukan bagian kita, dan kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak takut dengan segala situasi itu, karena kita tahu Allah hadir. Kita melakukan bagian kita. Termasuk dalam kondisi misalnya ya, sekarang vaksin ya sudah diberikan. Banyak orang itu mereka ada sebagian orang ya yang masih ragu-ragu terhadap vaksin, bagaimana saya mau maju atau tidak dan bagaimana segalanya. Nah, kita perlu ya untuk bersama-sama kita diingatkan ya, kita bersama-sama diingatkan bahwa Allah hadir. Ya, ketika segala sesuatu itu sudah dinyatakan, sudah diberikan, ya kita belajar berjalan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan atur, misalnya melalui pemerintah, melalui beberapa orang yang sudah dipakai Tuhan ya sebagai alat begitu ya untuk mengkonfirmasi, untuk melakukan segala sesuatu. Kita belajar. Karena bagian kita apa? Berserah, percaya bahwa Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Ya, nah ini konteks kehidupan kita. Banyak lagi, masalah juga sama. Jadi kita mempunyai perspektif yang berbeda. Ya, perspektif yang berbeda waktu kita mengerti satu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Oke ya. Jadi waktu dibawa pergi ke lembah yang penuh tulang-tulang amat kering, ya, sangat mengenaskan, ya, kondisi yang tidak baik, penghukuman dan segala murka Allah ada di sana terhadap umatnya, itu dimulai dengan divine presence, Allah hadir di sana. Oke ya. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan bagian ini. Saya kira mungkin jelas ya. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bagian kedua. Ini saya bacakan saja karena cuma satu ayat ya. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Oke ya. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Nah, di bagian yang kedua ini yang saya ingin bagikan ya. Kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan lihat di sini setelah kita melihat adanya divine presence, sekarang kita melihat ada divine questions. Ya. Jadi Tuhan bertanya, kira-kira gitu ya maksudnya ya, pertanyaan ilahi dalam arti Tuhan bertanya ya. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel. Apa pertanyaannya? Kan hai anak manusia. Oke ya. Pertanyaannya berkaitan dengan anak manusia itu dipanggil anak manusia sendiri sudah menunjukkan dirinya itu sendiri dalam situasi yang fana. Ya, satu hari kamu juga akan seperti itu. Kira-kira kan begitu kalau hai anak manusia. Karena kita sudah bicara soal anak manusia di sini bukan soal tentang menunjukkan pribadi yang ilahi, bukan ya. Lain dengan yang dinyatakan di dalam kitab Daniel dan nanti akan digenapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau itu anak manusia dalam arti adalah Allah yang berinkarnasi, manusia yang ilahi gitu ya, yang dinyatakan ya. Kalau di sini hai anak manusia benar-benar adalah manusia ya, manusia yang penuh kelemahan yang dari debu tanah ini akan kembali kepada debu tanah. Nah, dia tanya, hai anak manusia, Tuhan tanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nah, kalau kita sebagai Yehezkiel, saya kira kita akan mengalami satu yang sama ya, berkecamuk sama. Mungkin kita juga akan mengalami pergumulan yang sama ya, bagaimana menjawab hal ini ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama di sini ya. Yang bagian yang pertama yang saya mau lihat itu adalah esensi pertanyaan. Esensi pertanyaan ini apa? Tuhan bertanya karena Tuhan tidak tahu jawabannya. Kan divine question atau Allah bertanya. Apakah Allah bertanya berarti Allah tidak tahu jawabannya? Ada yang mau coba memberikan pendapat? Ada? Siapa saja? Saya tidak usah stop share ya, supaya bisa langsung terus nanti. Ada satu orang mungkin? Langsung saja. Allah mau mengecek pengetahuan si siapa Yehezkiel terhadap kemahakuasaannya. Oke, mengecek ya. Oke, thank you. Ini Pak Joni ya. Oke, ya. Jadi untuk mengecek nih ya. Jadi untuk dicek, diperiksa. Kira-kira pengetahuannya si Yehezkiel seperti itu. Ya.
Benar atau tidak? Ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Esensi pertanyaan ini kalau bisa dikatakan, apakah Tuhan tidak tahu jawabannya? Jelas tidak mungkin. Jadi kalau misalnya demikian, ini adalah pertanyaan yang bersifat sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Betul ya? Pertanyaan retorika atau retorik ya. Retorik yang tidak memerlukan jawaban. Ya, sebenarnya, tetapi Tuhan menuntut jawaban. Nah, ini perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam kehidupan kita mungkin sering ada. Ya, mungkin sering ada. Ya, kita kadang sudah tahu kok. Misalnya begini, Tuhan, saya dalam kondisi demikian, apakah Engkau menyertai saya? Tuhan, apakah Engkau ada? Nah, misalnya kita bisa kondisi sebenarnya kita bisa refleksi di dalam bagian ini, kita lihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya jawabannya Tuhan ada enggak? Ada. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Apakah Tuhan setia? Iya. Tapi lalu kenapa Tuhan izinkan pertanyaan itu juga ya seakan-akan waktu itu muncul, kita percaya Allah yang berdaulat. Berarti bisa jadi dalam pergumulan kita itu muncul. Dan ketika itu muncul, kita boleh melihat di dalam bagian ini kita bersama-sama sebenarnya esensi dari pertanyaan ini, esensi daripada pertanyaan ini itu adalah justru mau menyatakan apa yang ini ya iman atau ya iman ya kepercayaan bukan dalam arti belief tapi lebih ke trust ya. Jadi kita mungkin saya katakan iman saja ya, iman kepada Tuhan di dalam situasi yang paling buruk. Kamu percaya nggak bahwa Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang sanggup menghidupkan. Nah, ini kan poin. Betul nggak? Dalam kondisi ekonomi sulit, saya hampir sudah boleh dikatakan ini sudah deadly dead ini, jalan buntu. Percaya nggak kita bahwa Allah itu sanggup memulihkan kita? Nah ini sebuah kita bisa melihat dalam bagian ini ya satu hal yang kita bisa lihat di sana ada iman ya ada satu hal yang kita boleh melihat bagaimana Allah itu ingin kita belajar ya sebagai umat Tuhan. Nabinya khususnya dalam bagian ini nabinya itu belajar ya untuk apa? Untuk kita senantiasa itu trust ya, nggak cuma belief karena dalam bahasa Inggris dibedakan ya trust. Nah, trust itu berarti kita bukan cuma percaya tapi mempercayakan. Nah, orang Kristen banyak orang yang believe ya, I believe in God gitu ya. I believe in God gitu ya. Tetapi jarang ya maksudnya saya lihat mungkin lebih baik siapakah yang sungguh-sungguh entrust ya, mempercayakan dirinya itu kepada Tuhan. Gitu ya. Iblis itu juga percaya kepada Tuhan, ya toh? Tetapi dia tidak mau mempercayakan dirinya. Dia lawan padahal dia percaya. Nah, orang Kristen pun ada dua macam ini ya. Nah, kita mau jadi yang mana? Tentu kita mau jadi bukan cuma believe tapi trust. Artinya kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini kondisi ini kita lihat ya. Yehezkiel itu dia ada satu jawaban daripada Yehezkiel kalau waktu kita melihat ya. Ini menunjukkan satu jawaban yang apa ya? Satu jawaban yang saya bilang juga adalah sebuah jawaban yang cuma tidak asal keluar gitu ya. Tapi saya lihat di dalam itu juga ada satu bentuk apa ya? Ada satu pergumulan. Mungkin dia tidak ngerti maksud Tuhan apa juga, tetapi dia berusaha di dalam menjawab hal ini, dia tahu God know the best. Tuhan tahu yang paling baik. Ya, jadi sama. Kita mengikut Tuhan ya. Kita mengikut Tuhan itu nggak semua mesti tahu kok. Waktu kita bergumul ya benar nggak sih? Waktu saya percaya Tuhan dapat memulihkan ekonomi saya, Tuhan memulihkan keluarga saya, Tuhan memulihkan anak-anak saya relasi dengan mereka, Tuhan memulihkan situasi daripada penyakit saya sedang bergumul, macam-macam lah apapun itu. Kita sebenarnya pada dasarnya kita juga ada sampai benar nggak sih, bisa nggak sih? Karena kita kan tidak tahu kehendak Tuhan mau atau tidak gitu ya. Maksudnya dalam kondisi ini, seringkali kan kita menjadi orang percaya bilang, ya oke lah, ya saya ikut saja. Nah tapi dalam kondisi kalau ikut saja ini ada pergumulan, betul ya, pergumulan. Tetapi ya pergumulan yang kalau kita nyatakan bahwa Tuhan tahu yang paling baik untuk kita, maka sebenarnya di sana kita sudah ada yang namanya iman. Ya bukan cuman pasrah ya, enggak apa-apa lah ya mau bahasa Jawa mungkin bilang piye maneh.
Ya apa lagi? Tak ada lagi kok. Ya wis gini lah, terus mau ya apa? Nah, ini sebenarnya malah ini hopeless. Ya, sepertinya menjawab itu hopeless. Ya udahlah, ya apa lagi? Bukan, tapi I know, ya, dengan tegas, ya, iman, I know, ya, kalau Tuhanku ada Tuhan yang hidup dan dia sanggup menghidupkan, dan semua yang Tuhan siapkan itu yang paling baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ini esensi pertanyaan menjadi satu hal yang penting untuk kita lihat bersama-sama, di mana kita melihat setiap apa yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita mesti kembali lagi melihat esensi pertanyaan itu. Ya, esensi dari pertanyaan itu apa? Banyak sekali esensi pertanyaan. Ada orang bertanya tapi meragukan. Betul enggak? Ada orang bertanya tetapi menjebak supaya jatuh. Orang lain itu pertanyaannya dipakai untuk menjatuhkan dia. Nah, waktu Tuhan Yesus datang berinkarnasi ya di zaman Perjanjian Baru itu banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, semua mereka memberi pertanyaan tapi yang mau menjebak. Oke ya, mau menjebak. Esensi pertanyaannya bukan adalah untuk makin percaya, mau mencari kebenaran, tetapi hanya untuk meragukan Tuhan dan bahkan kalau bisa melawan Tuhan. Ya, nah, iblis juga memberi 3 pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan dilakukan oleh setan. Bukan untuk taat dan menyembah Tuhan, tapi untuk menjatuhkan. Dan di Taman Eden, manusia terbukti ya, dia tidak percaya, tidak trust kepada Tuhan, tapi lebih percaya kepada setan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tentu punya banyak ya. Melalui bagian ini kita lihat, hidup kita punya banyak pertanyaan, betul nggak? Saya percaya kita punya banyak pertanyaan. Apapun saya mungkin nggak tahu pertanyaan Bapak Ibu apa sekalian. Ya, makanya saya berharap kita punya refleksi Bapak Ibu sekalian. Karena ini kelas refleksi ya. Nah, refleksi buat ya, sendiri buat itu yang akan diberkati adalah Bapak Ibu sendiri. Ya kita pikirkan, waktu kita merefleksikan bagian tertentu, apa ya, saya punya pertanyaan ini. Esensi pertanyaan saya apa? Lalu bagaimana? Saya di dalam pertanyaan saya sungguh-sungguh saya sebenarnya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, atau saya sebenarnya meragukan Tuhan. Saya sebenarnya meragukan Tuhan. Oke ya. Nah, sekarang lanjutnya ini kita bisa lihat respon daripada Nabi ya. Respon Nabi, tadi saya juga sudah jelaskan, waktu dia mengatakan, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Ya, dia tidak mengatakan, ya, terus stop gitu ya. Tapi dia ada satu pergumulan juga, ya Tuhan Allah, Engkau lah yang mengetahui. Ya, ini sama seperti jawabannya apa? Waktu Tuhan tanya sama siapa? Di Perjanjian Baru. Jawabannya kan mirip dong. Ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Jawaban siapa? Ada yang tahu? Di Perjanjian Baru, Tuhan tanya divine question kepada siapa? Terus ditanya, terus dia jawab yang terakhir, dia kata, ya Tuhan, Engkau mengetahui. Ada yang tahu? Petrus, Pak. Petrus, betul sekali. Ya, Petrus ya. Tuhan tanya apa? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Pertama kali dia bilang ya, dan seterusnya. Sampai ke 3 kali dia sedih. Ya, ada air mata. Kenapa ada air mata? Karena Petrus tahu. Kenapa Tuhan tanya 3 kali? Sebenarnya itu mengingatkan 3 kali. Itu si Petrus menyangkal Tuhan. Tuhan ingatkan dia. Kau bilang kau mengasihi aku 3 kali. Tuhan tanya bergumul. Sungguh kau mengasihi aku? Ketiga kali Petrus ingat, Tuhan, you know, Tuhan kau tahu. Artinya apa sih Tuhan kau tahu? Tuhan kau tahu aku lemah. Maksud aku sebenarnya bisa, tapi engkau tahu aku ya sungguh-sungguh mau mengasihi engkau. Tapi kalau tanpa engkau, tanpa anugerahmu aku bagaimana bisa Tuhan? Ya Tuhan Allah, engkau mengetahui. Nah inilah jawaban respons Nabi yang juga boleh mungkin menjadi berkat bagi kita. Di dalam segala situasi pergumulan kita mungkin yang sulit ketika kondisi ini kita belajar. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui. Di dalam segala dosa-dosaku, di dalam seluruh pelanggaranku, ya, dalam mengikut Tuhan, di dalam pergumulanku yang berat yang aku rasa, aku mau percaya kepada Engkau, tetapi aku rasa Tuhan kalau tidak ada Engkau, bagaimana mungkin aku bisa? Sebenarnya aku ini berontak, aku ragu, ya. Kalau Engkau ada, bagaimana kok ini terjadi? Ya, karena Engkau menyertai aku, tetapi kenapa aku mengalami banyak susah ini dan itu lah ya. Nah, bagian itu kita boleh belajar ya, menjawab respons yang indah ya, yaitu respon Nabi Yeskel
berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Oke ya. Nah, ini adalah pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat bersama-sama. Oke. Nah, sampai bagian ini apakah ada pertanyaan? Kalau ada silakan langsung saja tanya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, nanti kalau tanya langsung tanya ya. Jadi saya kalau kasih waktu sebentar 1 2 3 enggak ada, saya lanjut ya. Kalau ada tanya silakan langsung tanya. Ya, Oke, ya. mau tanya Pak Rusli. Silakan. Pak, itu kalau lihat jawaban dari Yehezkel itu kan berarti kan dia ragu-ragu kan, tapi kenyataannya Tuhan tidak menegur dia gitu. Jadi maksudnya dalam keraguan kita sebagai manusia, nah kita pun pasti alami masalah seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa begitu. Yang penting kita ada komunikasi, ada relasi begitu ya. Terima kasih. Ya, yang penting kata kuncinya gini, tidak meragukan dalam arti gini. Saya meragukan Tuhan itu jahat. Saya nggak ngerti, tapi saya mau ikut. Saya tahu, ya saya tahu saya nggak bisa memahami bagaimana ini. Ada sesuatu hati, ada pergumulan. Tapi saya percaya Allah nggak mungkin itu Allah yang jahat. Allah nggak mungkin merencanakan yang jelek. Allah itu setia adanya. Nah, saya nggak ngerti, saya serahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini sikapnya ya. Ya Tuhan Allah, Engkau mengetahui. Jadi meragukan dalam arti bukan meragukan dalam arti ini ya mempunyai firasat ya Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat dan sebagainya. Tidak ya. Nah, itu yang sering memberikan satu arah ke sana itu selalu iblis yang menggoda kita. Ingat ya, iblis selalu menggoda kita untuk ke sana, tetapi kita lihat, saya tidak ngerti. Saya kok ragu-ragu. Tapi kita kembali, tidak. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan adalah jalan satu-satunya yang benar. Maka saya percaya ketika saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, maka saya bisa ragu, tapi Tuhan tidak mungkin itu salah. Ya, jadi saya tetap ikut Tuhan. Nah, itu akan membuat kita justru di dalam keraguan ada arah yang jelas. Ya, kalau tidak ada arah yang jelas itu berontak. Itu namanya meragukan dan akhirnya meninggalkan. Kira-kira begitu. Oke? Ya. Baik, ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Next. Nah, ini sudah ya, bagaimana dan kita silakan masing-masing setiap kali ada satu poin yang kita pelajari. Saya ingin kita boleh merefleksikan. Silakan Bapak Ibu mau merefleksi di bagian apa ya? Silakan ya. Saya kira kita belajar bersama tujuannya kita mau mempunyai relasi yang makin indah dengan Tuhan, makin mengenal Dia. Buat apa sih belajar banyak-banyak tetapi kita hubungan dengan Tuhan kemudian menjadi lesu, percuma ya. Tujuan adalah kita minta Tuhan, saya ingin mengenal Engkau, haus akan Engkau dan biarlah hidupku boleh terus ada di dalam Tuhan. Nah, ini tujuannya ya. Jadi kita boleh bagiannya menjadi menegur kita, menguatkan kita boleh simpan ya. Itu kita boleh berikan sebuah refleksi menjadi satu catatan ya yang boleh menjadi berkat bagi kita secara pribadi atau kalau ada kesempatan boleh di-sharingkan ya. Jadi waktu kesaksian banyak tuh kesaksian. Kalau buat refleksi, kesaksian banyak. Nanti di ruang kesaksian waktu doa atau waktu persekutuan kesaksian banyak, refleksinya sudah banyak. Jadi bisa bersaksi. Oke? Baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang yang ayat yang keempat sampai ayat yang keenam kita akan belajar apa? Kita akan belajar pelajaran yang ketiga. Oke? Saya minta silakan Pak Richard tunjukkan ya. Silakan. Bu Sylvie ya, Sylvia. Ya, silakan Bu Sylvie membaca. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke, terima kasih Bu Sylvie. Pelajaran yang ketiga kita bisa belajar ini ya. Divine command. Perintah Allah. Ya, perintah ilahi, perintah Allah. Lalu firman-Nya kepadaku. Ya, ini bicara tentang
divine command. Jadi perintah Allah kepada Nabi Yehezkiel. Nah, kita akan lihat sama-sama. Ya, kita sudah baca, kita langsung saja. Oke, yang bagian A, kita lihat ya, perintah Tuhan kepada Yehezkiel supaya dia bernubuat ya soal ini, tulang-tulang yang kering ini, ya, soal dry bones. Nah, jadi bernubuat, apa artinya bernubuat? Nah, kita lihat ya, di bagian sini ada kaitan erat antara command dengan nubuat. Nah, seringkali kita kalau misalnya di zaman ini kita bicara soal ini dari kata dulu ya, kita belajar ya. Orang bilang, oh saya bisa bernubuat, saya bisa melakukan ini, saya bernubuat soal nanti akan jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Bernubuat itu kadang-kadang ya, bahkan orang-orang Kristen ya, para pemimpin-pemimpin yang apa ya, agak terlalu berani menurut saya, dia bilang dia bernubuat lah apa sebagainya. Sebenarnya dia lupa ya, bernubuat itu sebenarnya harus sesuai dengan perintah Tuhan, divine command, itu ada kaitannya. Ya, maka di dalam Perjanjian Baru Rasul Paulus itu bahkan ketika dia membandingkan itu karunia-karunia roh itu ya. Ya, mereka waktu mengatakan dalam bagian ini ada karunia bernubuat. Nah, itu karunia bernubuat itu kaitannya dengan mengajarkan firman Tuhan. Nah, jadi di sana Tuhan memberikan kita satu apa ya, melalui perikop ini ya, melalui bagian ini ya, dan sebagian kitab suci yang lain juga hari ini kita belajar lagi melalui perikop ini. Kita lihat bahwa bernubuat itu harus berkaitan dengan perintah Allah, perintah Allah. Nah, jadi ketika kita enggak perlu ya membuat satu, banyak orang kan kepingin yang fenomenal gitu ya. Oh, aku bernubuat ini. Tuhan bicara sama saya bahwa besok nanti akan ada apa. Oh, besok nanti sudah akan ada Tuhan datang kedua kalinya. Tepatnya adalah kira-kira 3 bulan lagi ya. Tanggal berapa ya, jam berapa. Ayo kita 3 bulan mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Itu bernubuat. Itu pasti salah. Betul enggak? Kenapa salah? Karena enggak sesuai dengan divine command. Karena Tuhan Yesus berkata kok, anak saja enggak tahu, cuma Bapa yang tahu. Kok bisa ada manusia dengan seenaknya bilang dia tahu? Bisa ngerti ya maksud saya? Banyak hal kita dari ini kita belajar. Jadi nubuat itu berkaitan dengan perintah Tuhan. Dan kalau berkaitan dengan perintah Tuhan berarti kita bersyukur ya, di zaman kita sekarang Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Kita sudah punya perintah-perintah Tuhan ya. Cukup ya. Kita bilang apa yang diberikan Tuhan itu cukup ya. Semuanya prinsip-prinsip penting yang ada itu cukup untuk boleh memimpin kita untuk mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa ya, dalam konteks ini kita bisa melakukan apa itu namanya waktu kita mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan itu kita termasuk di dalamnya ya. Kita sudah menyatakan yaitu ada aspek nubuat di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi semua kembali kepada firman Tuhan. Nah, kaitan ini Tuhan mau Yehezkiel bernubuat, nubuatnya tentang dry bones, ya, tentang tulang-tulang kering yang dilihatnya itu. Jadi dikasih lihat kondisi yang mengenaskan itu, sekarang disuruh perhatikan kondisi ini dan sekarang kamu mulai bernubuat soal dry bones ini. Jadi jelas ya, Tuhan memerintahkan ya kepada Yehezkiel untuk bernubuat soal tulang-tulang yang kering itu. Dan dia bernubuat kepada mereka. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kok bernubuat kepada yang mati ya? Itu kan sudah dead semua, tulang-tulang yang kering. Tapi si Yehezkiel itu kemudian diperintahkan Tuhan, ayo ngomong, kira-kira kan gitu dong. Ayo ngajar gitu kira-kira ya. Ayo bicarakan, ayo berikan firman Tuhan kepada tulang-tulang yang kering ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ada satu gambaran yang unik menurut saya. Tapi di sini Tuhan mau belajar sesuatu ya. Bahwa segala sesuatu itu ya, Allah itu dia bukan cuma Allah yang berdaulat atas segala yang hidup, tetapi dia juga berdaulat atas segala yang mati ya. Segala yang mati ya. Itu semua ya Allah yang berdaulat penuh. Baik di dalam kehidupan maupun kematian itu Tuhan berdaulat penuh. Ya, sehingga Tuhan suruh nabinya bernubuat soal dry bones. Meskipun di sini kita lihat nanti ini ada sebuah metafora, gambaran yang diberikan. Mungkin tidak terjadi secara literal, tapi visi itu tampak kepada Yehezkiel. Nah, tapi kita juga boleh melihat ada pesan yang tersirat di dalamnya. Dan Allah adalah Allah yang berdaulat penuh, baik dalam kehidupan maupun soal kematian. Ya, baik. Kemudian berikutnya kita bisa lihat bersama-sama itu apa? Sifat dari nubuat. Ya, sifat daripada nubuat. Sifat daripada nubuat ini apa? Ya, kita lihat sama-sama ya. Sifat daripada nubuat ini
ini adalah kita bisa melihat melalui apa ya yang Tuhan nyatakan ya daripada nubuat itu pasti akan tergenapi karena itu perintah Tuhan. Sekali lagi, tadi nubuat itu ada kaitan dengan command. Kalau command berarti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu pasti akan terjadi. Kalau Tuhan memerintahkan ya, kalau kamu begini ya pasti begini. Kalau kamu begitu ya pasti begitu. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau sifat dari nubuat, pengajaran yang benar, itu pasti akan memimpin kita boleh mengenal Tuhan yang benar. Nah, kalau pengajaran yang salah, pasti akan dipimpin ya, memimpin kita kepada Tuhan yang salah. Ini berarti sangat serius, betul. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal dengan benar. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Berarti di sini pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan di dalam firman-Nya yang benar ya, itu penting sekali. Sebab kalau tidak ketemu Tuhan yang benar. Ya, banyak kekristenan, orang Kristen banyak. Ya, tapi kita bisa melihat ya, orang yang diselamatkan beda sama orang Kristen. Oke ya, sekali lagi saya tekankan, orang Kristen banyak, tetapi orang yang diselamatkan itu tidak banyak. Nah, jadi ini bisa sekali lagi mengingatkan kita. Ya, bagaimana dengan kita? Kita orang Kristen atau kita pengikut Kristus? Murid Kristus. Ya, nah, gereja mempunyai satu kerinduan ya, melalui visi kita boleh menjadi murid-murid Kristus. Ya, ini penting, murid. Kita mau jadi murid, bukan cuma orang Kristen. Sebenarnya kata Kristen itu baik, pengikut Kristus. Nah, tetapi akhirnya sekarang kan banyak, karena kita bergereja, ya, kita beribadah hari Minggu dan sebagainya sebagai orang Kristen, jadi agama gitu ya, saja gitu, lahiriah, ritual dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kehilangan esensi. Ya, harusnya Kristen pengikut Kristus berarti murid. Saya mau menjadi murid. Nah, oleh seorang murid pasti mementingkan firman Tuhan. Kalau murid tapi nggak mementingkan firman Tuhan, bagaimana? Nah, saya selalu mengatakan belajar nggak gampang. Betul ya, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan ya. Belajar itu nggak gampang. Ya, banyak orang kalau kita ajak untuk belajar itu banyak alasan yang muncul. Ya, tapi sifat daripada murid itu adalah dia senang untuk terus belajar. Nah, tujuan dia belajar apa? Supaya dia bisa kenal. Dia makin tahu dan mengenal, dan dia bisa kemudian melalui pengenalannya itu kemudian dia boleh menjadi berkat, gitu ya, menjadi saksi. Nah, sebenarnya waktu kita belajar banyak firman Tuhan itu, makanya saya rindu kita boleh bukan cuma tahu tapi kita hidup. Nah, waktu kita sudah jadi hidup, kita jadi saksi. Jadi saksi itu sederhana. Jadi saksi itu gimana sih? Kalau misalnya kita bilang kita adalah seorang istri, sederhana sebenarnya. Jadi saksi itu kita sederhana. Yang menjadi istri yang seperti yang firman Tuhan inginkan. Ya, istri yang taat ya, yang kepada suaminya gitu ya. Kalau suaminya di dalam seluruh apa yang dilakukan di dalam kebenaran Tuhan dia taat. Kemudian suami yang mengasihi istrinya. Sederhana sih kadang-kadang. Sometimes itu cuma mengatakan ya. Kita dulu waktu pacaran itu mungkin seorang waktu kita pacaran gampang sekali kita bilang I love you gitu ya. Setelah pacaran berapa lama I love you ya. I love you beda hampir sedikit ya. I love sama I love. Love itu dibersihkan gitu. Ya, tapi kadang-kadang kita bisa lihat ya. Coba kita belajar juga. Makin kita dalam keluarga misalnya gitu ya, dalam perjalanan hidup kita belajar mengatakan I love you. Ini sederhana sekali toh. Kita belajar firman Tuhan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita menjadi seorang suami yang mengasihi Tuhan dan mengasihi istri kita. Ya, kalau kita mengasihi sungguh-sungguh kita boleh ucapkan I love you gitu ya, sungguh-sungguh. Ya, malam hari ini semua suami-suami setelah selesai Bible class itu bilang sama istrinya I love you ya, yang sungguh-sungguh ya, bicara. Jangan sungkan, enggak apa-apa. Kalau enggak berani keras-keras, bisik ya. Nah, istri-istri juga semuanya ya, belajar boleh belajar saling mengasihi. Sama kepada anak-anak kita juga. Katakan kepada anak-anak kita, I love you. Ya. Ya, karena kita menyatakan kenapa? Karena di dalam bagian ini kita boleh menyatakan apa? Bukan cuma belajar, tetapi kita menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan. Ya. Oke, sifat dari nubuat itu berarti adalah pasti terjadi karena dia berakar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi nubuat tidak bisa lepas dari firman Tuhan.
Ya, mari kita bersama-sama mengatakan ya, nubuat tidak bisa lepas dari firman Tuhan. 2, 3. Nubuat tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tujuan dari nubuat, penting ya. Tujuan dari nubuat untuk apa? Itu sangat jelas dinyatakan di bagian yang terakhir ya. Apa itu? Mari kita sama-sama membaca. Bagian terakhir, dan kamu, 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita akan mengetahui. You will know that I'm the Lord. Saya juga harus sama. Saya beda dengan Bapak Ibu sekalian. Itu saya adalah Tuhan kasih ya satu tugas, satu beban mengajar. Ya, harus diperlengkapi dulu. Dan saya beban berat. Ya, kenapa? Karena harus belajar sungguh-sungguh sampaikan dengan baik. Kalau tidak, saya ikut dihukum karena bawa banyak orang salah. Nah, oleh sebab itu tujuan tetap saya harus sungguh-sungguh membawa. Saya sendiri harus sampai pada tujuan ini. Kamu mengetahui akulah Tuhan. Kalau saya bagian ini kita mengetahui akulah Tuhan ada dua sisi yang penting. Yang pertama, kita takut. Takut tapi bukan takut apa? Wah, hidup sebenarnya bukan takut itu. Takut Tuhan dalam arti apa? Takut apa? Takut mendukakan hati Tuhan. Oke ya. Takut mendukakan hati Tuhan berarti dalam takut ini kita taat kepada firman Tuhan, kita hidup tidak dalam dosa, tidak bisa menikmati dosa, tapi kita terus hidup untuk menuntut hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ini takut yang benar. Dan yang kedua, itu mempunyai yang pasti kalau you will know that I am the Lord, itu menunjukkan kita posisi yang apa? Satunya tidak takut. Kalau satu kan takut, satu tidak takut, gitu ya. Tidak takutnya apa? Karena Tuhan beserta saya. Apa yang perlu saya takutkan? Gitu ya. Jadi you will know that I am the Lord ada dua sisi. Saya takut dan saya tidak takut. Tapi Bapak Ibu bisa mengulangi sendiri ya. Nanti masing-masing mengulangi sendiri ya. Oke, ya ini tujuan dari nubuat. Ini hal ketiga yang kita bisa pelajari bersama-sama. Oke, saya kira bagian ketiga saya berhenti dulu sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Aman ya, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian keempat. Oke, nah pelajaran keempat. Oke, silakan ini ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Silakan pilih dua orang, baca 7 sampai 8, terus 9 dan 10. Silakan Pak Richard. Bisa minta Pak Rudi sama Pak Bing ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ya, terima kasih untuk Pak Rudi dan Pak Bing ya. Nah, bagian yang keempat kita bisa belajar apa? Kita belajar ini. Ya, servants obedience. Ya, kita belajar tentang ketaatan seorang hamba, yaitu si Yehezkiel. Ya, Yehezkiel dia menjadi waktu dia menerima apa yang Tuhan perintahkan. Di sana kita boleh lihat tidak ada ini ya, ada apa jeda untuk tawar menawar gitu ya. Di dalam bagian ini ya, karena kita bisa lihat dia katakan lalu aku, berarti apa yang didengar setelah dia ada satu respons yang percaya kepada Tuhan, maka respons yang percaya tidak meragukan Tuhan itu bahwa apa yang semua Tuhan lakukan itu adalah baik adanya akan memimpin, pasti ya memimpin kepada ketaatan. Sebenarnya bicara soal murid juga bicara soal bagian ini, ketaatan. Nah, ketaatan kita ya menjadi
hamba-hamba Tuhan ya. Kita semua hamba Tuhan ya. Di dalam panggilan masing-masing gitu ya. Nah, ketaatan kita itu adalah seumur hidup. Kita taat. Ya, ketaatan itu bukan cuma satu hari. Bicara ketaatan itu bicara seumur hidup. Nah, kalau kita taat, kita bisa belajar seperti apa yang telah dituliskan ya oleh Yeskiel di dalam perikop ini. Jadi kita sama-sama lihat yang bagian pertama. Yang namanya ketaatan itu adalah bernubuat seperti diperintahkan. Perhatikan ya, ini di ayat yang ke-7 itu yang pertama dan 10 yang terakhir dalam konteks ini ya, di dalam bagian yang saya bagi ya. Perhatikan di atas sama di bawah. Itu muncul ya. Bernubuat seperti diperintahkan. Nah, jadi kita lihat. Nah, konteks kita sebagai orang-orang yang mengiring Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, maka kita itu bukan bernubuat atau kita mau bukan cuma sekedar hidup, ya, itu berdasarkan apa yang kita mau. Tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Ini namanya bernubuat seperti diperintahkan. Ini namanya ketaatan. Ketaatan berarti saya mau jadi apa yang Tuhan mau. Ayo 1, 2, 3 ikut saya ya. Ketaatan artinya saya mau jadi apa yang Tuhan mau. Itu ketaatan. Ya. Kalau saya mau jadi menurut saya mau, itu tidak taat. Nah, orang yang dia tahu apa yang Tuhan mau, itu melalui apa? Melalui yang namanya knowing God atau mengenal Tuhan. Melalui yang namanya proses apa? Proses di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Jadi hidup kita ada banyak susah, kita mesti bersyukur. Karena melalui hidup itu kita belajar mengenal apa yang Tuhan mau. Setiap kesusahan itu berarti kesempatan. Setuju enggak? Setiap kesusahan itu kesempatan. Orang yang bisa melihat kesempatan di dalam kesusahan, dia boleh menemukan ada hal yang menjadi orang yang berbeda ya dengan yang lain. Kalau orang lihat susah, ya udah susah, enggak ada apa-apa, sudah dead end. Apa itu dead end? Jalan buntu enggak ada lagi. Tidak. Orang percaya punya iman yang teguh kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas segala hal yang baik dan juga mungkin segala kesusahan yang menimpa hidup kita, maka kita menjadi orang yang bisa melihat kesempatan di dalam itu apa namanya kesusahan. Kesempatan yang baik untuk apa? Untuk tahu apa yang Tuhan mau. Amin ya. Saya berharap kita ada amin. Jadi waktu kita kondisi sekarang kita susah, kita punya perspektif baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita mau tahu apa yang Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu, kalau di dalam konteks hamba Tuhan si Yeskiel, dia bernubuat seperti yang diperintahkan, jadi nggak ditambah, nggak dikurang. Persis seperti itu. Maka di dalam konteks kita berarti kita menjadi hamba-hamba yang taat, kita mendengarkan atau kita mengikuti setiap perintah Tuhan persis seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ini kita belajar di sini. Servants obedience, ketaatan itu berarti kita melakukan seperti yang diperintahkan. Jangan keluar dari itu. Tidak perlu fenomena. Ya, orang-orang Kristen yang menjadi saksi Tuhan, itu kita tidak perlu kok fenomena. Kita hidup di dalam kehidupan yang sehari-hari bisa jadi saksi. Ya, kita langsung beda. Kesulitan akan membuat kita itu menjadi beda. Sehingga dunia itu bisa lihat, orang yang tidak percaya bisa lihat, beda ya. Orang Kristen ini beda. Bapak ini beda. Ibu ini beda. Kenapa dia bisa? Itu sudah kita menjadi orang yang taat. Tapi kalau nggak ada bedanya, ya udah. Berarti kita mungkin tidak taat. Ada bagian kita tidak taat. Nah, kalau seperti itu ya kita perlu apa? Kita koreksi diri, refleksi, bertobat ya, minta ampun kepada Tuhan,
minta Roh Kudus pimpin kita untuk kembali diberi kekuatan berani berbeda. Ya, menjadi apa yang Tuhan mau. Ya, ini berkaitan dengan servants obedience yang pertama, bernubuat seperti. Nah, sekarang yang kedua, kita bisa melihat ini. Ini ada namanya paradoks dalam ketaatan. Paradoks di dalam ketaatan. Ya, paradoks apa di dalam ketaatan? Kalau kita lihat sama-sama ya, kalau kita taat, itu seakan-akan kita lemah. Betul nggak? Waktu orang taat itu kan, aduh dia nggak bisa, dia cuma taat kok, cuma ikut. Ya Tuhan mau apa saya ikut, saya ikut, saya ikut. Seperti kita nggak ada power. Manusia itu mau power, banyak orang mau power. Banyak orang hidup dia saya mau punya kuasa. Supaya apa? Bisa melakukan banyak hal. Tapi kita lihat loh, Tuhan Yesus memberikan contoh ya. Dia itu Allah yang maha kuasa. Tapi dia datang ke tengah dunia ini, dia justru mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang taat, hamba yang menderita, hamba yang melayani, hamba yang mencuci kaki murid-muridnya. Hamba. Nah, kita bisa melihat di dalam paradoks ketaatan ini ya. Sebenarnya di dalam kelemahan itu ada kuasa. Perhatikan ya. Ketika kita lihat ya, ketaatan daripada sang nabi waktu dia memberitakan firman Tuhan, ya, kita bisa melihat terjadi apa? Apa yang diberitakan itu terjadi. Oke ya. Jadi apa yang diberitakan itu nanti kita lihat terjadi. Itu kan tulang-tulang kering disuruh memberitakan dari kematian kemudian ada kehidupan. Ya, ada kematian kemudian ada kehidupan. Nah, jadi kita lihat dari kita paradoks dalam ketaatan. Ketika kita dalam hidup kita waktu kita taat ya, di sana ada kuasa. Maka Paulus bolak-balik ya. Saya bilang bolak-balik ya. Karena Paulus kan nggak cuma sekali tapi bolak-balik. Paulus doa sama Tuhan. Tuhan, aduh aku ini melayani Engkau Tuhan. Susah kalau aku ini sakit. Tolonglah duri dalam daging ini diambil, dicabut supaya bisa melayani dengan baik. Permintaannya enggak salah loh. Permintaannya baik loh. Tapi Tuhan enggak kabulkan. Tuhan bilang, anugerahku cukup bagimu gitu ya. Justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, kita bisa lihat paradoks dalam ketaatan. Jadi saya mengatakannya itu power in weakness. Itu waktu kita taat. Waktu kita enggak bisa apa-apa ya, kita sandar Tuhan. Kita dalam situasi yang sulit, kelihatan kita kalah. Ya, ada orang Kristen, orang percaya, tanya sama saya satu kali, Pak, apakah di dunia ini ada keadilan? Wah, pertanyaannya, kira-kira pertanyaannya apa ini? Apakah di dunia ini ada keadilan? Menurut Bapak Ibu sekalian, ada yang mau coba jawab? Pertanyaannya ini kira-kira berlatar belakang apa ini? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira dia sedang apa? Pasti dia sedang tidak menemukan keadilan. Maka dia bilang di dunia tidak ada keadilan. Kenapa? Saya loh sebagai orang percaya, saya buat yang benar, buat yang ini. Kok saya kalah terus sih? Kenapa kok saya yang kalah? Kenapa saya yang rugi? Kenapa kok saya selalu yang dirugikan? Apakah ada keadilan? Kalau Tuhan itu adil kan seharusnya yang benar selalu menang. Ya. Di dalam kondisi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita akan melihat ya, secara manusia kita lihat memang sulit menemukan keadilan. Tetapi sekali lagi, Tuhan tetap mengatakan kepada kita, perintahnya tidak berubah. Karena dunia tidak adil, kamu berbuat sama tidak adil. Enggak. Tuhan bilang, karena aku Allah yang adil, kamu adil. Aku Allah yang suci, kamu suci. Aku Allah yang benar, kamu mesti benar. Aku Allah yang mengasihi, kamu mesti mengasihi. Nah, jadi kondisi kita taat, tapi di dalam seluruh kelemahan kita, waktu kita menemukan ketidakadilan dan kita tetap berbuat adil, perhatikan, di sana ada power in weakness. Ada kuasa, tentu bukan kuasa dunia ini. Mungkin kita tetap di dalam kelemahan, tetapi kita dimampukan Tuhan boleh bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang waktu melihat hidup kita, mereka boleh menemukan, ya, memuliakan nama Tuhan. Itu power. Ya, kita lihat Kristus mati di atas kayu salib. Banyak orang mengatakan tidak ada harapan.
Kristus mati kok di atas kayu salib. Tapi kita justru lihat di salib itu ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan hanya kepada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan menyatakannya. Ya kan? Tuhan juga tidak kena ini kok, provokasi. Oh Tuhan, kalau engkau adil ya kamu mesti loh selamatkan semua. Itu kan seringkali kita toh. Tuhan tidak terprovokasi dengan manusia. Keadilanmu menerapkan kepada Tuhan. Tidak bisa. Tuhan tetap Allah yang adil. Kamu lihat di atas salib tidak ada keselamatan. Aku menjadikan salib sebagai power, kuasa yang menyelamatkan. Hanya orang-orang yang Tuhan kasih anugerah, memilih mereka dan bisa menikmati kuasa itu, termasuk engkau dan saya. Amin. Ya, jadi ini ada paradoks dalam ketaatan. Ketika Yehezkiel taat, maka dia dipakai Tuhan persis bernubuat. Dia mengatakan, kalau kita lihat tadi semua kita baca, itu semua yang dikatakan oleh Yehezkiel itu persis apa yang Tuhan perintahkan. Jadi tidak dikurangi, tidak ditambah, persis dia taat. Dan pada saat dia melakukan firman Tuhan itu, dia boleh menikmati dan melihat kuasa Tuhan. Itu boleh ada di dalam firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita juga sudah mengalami hal ini? Apakah kita juga di dalam segala di dalam seluruh keadaan dunia kita yang amburadul ini, yang kita kadang sulit menemukan keadilan dan apa semuanya, tapi kita tetap bilang, Tuhan, aku mau taat. Saya percaya di sana ada kuasa yang akan menyertai engkau dan saya. Oke ya, ini bagian yang keempat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Ada sharing? Ada apa? Ada yang mau sharing bagian ini? Kesulitan di dalam ketaatan? Saya kasih waktu sebentar kalau ada yang mau sharing. Daripada nulis refleksi, saya langsung sharing aja, Pak. Boleh. Boleh juga. Ya. Ada? Kalau tidak ada, saya lewat. Kalau ada langsung aja ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, kita keluarga. Ya, ngomong aja apa adanya. Pergumulan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya percaya itu. Asal kita dengan satu hati ya. Dan pergumulan kita tahu, Tuhan, aku tetap mau taat. Saya percaya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Baik, saya lanjut kalau ada ya. Kalau ada bisa ditulis refleksi silakan ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Silakan Pak Richard, dua ayat, tunjuk dua orang. Bu Yeni sama Pak Joni ya. Bu Yeni Karmana. Mungkin Pak Joni dulu, 11-12. Saya dulu ya. Oke, ya, Yeni dulu, 11-12. Oke. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Pak Joni lagi ke toilet saya ya Pak? Ya, silakan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih untuk Jenny dan juga untuk Filia ya. Nah, berikutnya kita akan belajar ya. Pelajaran berikutnya yang kelima kita belajar. Kita sekarang mulai belajar ya penglihatan, arti daripada penglihatan yang pertama.
Oke ya, arti penglihatan pertama yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya sekarang kita boleh lihat bersama-sama. Nah, yang pertama kita lihat ya, di dalam konteks Yehuda, kita lihat bersama-sama, itu sudah jelas ya. Ini saya ambil dari bagian yang pertama, tadi yang atas kita sudah lihat juga ada konteks Yehuda. Jadi ini saya mengkonfirmasi saja bahwa Tuhan mengatakan tulang-tulang itu sebenarnya adalah kaum Israel. Jadi jelas ya, di sini saya kira saya lanjut saja. Nah, di situ kemudian kita boleh lihat ya, ini konteks paradoks dalam ketaatan tadi sudah ya, ini kita lewatin saja. Nah, jadi kita boleh lihat di sini bahwa apa yang dinyatakan kepada bangsa ini kepada kaum Yehuda yang di dalam pembuangan, ini Tuhan memakai pergumulan mereka itu kemudian diberikan ilustrasi. Karena orang Yehuda sendiri mereka waktu itu mengatakan ya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah menjadi lenyap. Ini adalah satu keluhan, satu ungkapan yang mereka tahu sendiri mereka sudah dalam kondisi yang binasa, yang mengenaskan ketika mereka itu tidak taat kepada Tuhan. Nah, di dalam bagian ini Tuhan memberikan dan pakai situasi ini itu dibawalah Yeskiel ke sebuah lembah penuh dengan tulang. Jadi ini bisa menggambarkan tulang-tulang ini konteks di dalam bangsa Yehuda itu adalah seluruh kaum Israel. Seluruh kaum Israel berarti Yehuda dan Efraim. Efraim biasa diganti sama dengan Israel. Jadi yang utara dan yang selatan itu kaum Israel. Ya. Nah, bagian berikutnya kita bisa melihat di sini ada penghiburan. Ya, artinya adalah melalui apa yang Tuhan perlihatkan kepada Yeskiel, ya, ketika Yeskiel melihat lembah yang penuh dengan tulang itu dan kemudian Tuhan melakukan satu perkara yang ajaib, tulang-tulang itu kemudian dipenuhi kembali ya, hidup kembali begitu ya. Maka di sana menunjukkan ada penghiburan dan pengharapan. Ya, ada penghiburan dan pengharapan yang Tuhan akan berikan kepada umatnya meskipun Tuhan menghukum mereka, tetapi Tuhan memberikan sebuah janji bahwa Tuhan juga yang akan merestorasi mereka. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi di sini tujuan daripada penghiburan dan pengharapan sekali lagi itu ada di ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Nah, tujuan ini ya di dalam pasal 37 ini berulang kali itu ditegaskan. Bahkan bukan cuma 37, seluruh kitab Yeskiel itu boleh penuh dengan kalimat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada satu ya, kita lihat ada kalimat misalnya, you will know that I am the Lord, maka Bapak Ibu sekalian tahu, ini ada di kitab Yeskiel. Ini tema penting, tujuan hidup kita, seluruh keberadaan kita, dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita tahu. You will know that I am the Lord. Oke ya, saya lanjut lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bagian yang berikutnya adalah ada yang namanya regenerasi. Itu ayat yang ke-14. Regenerasi di sini bukan itu ya, kaderisasi lainnya. Regeneration ini istilah yang dipakai untuk menunjukkan satu pertobatan yang sejati. Ya, di dalam teologi dipakai regenerasi. Ya, jadi melahir barukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Nah, di sini kita bisa lihat ini Tuhan mengatakan aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Ya, ini menunjukkan ketika kita boleh kembali bertobat, ketika kita boleh hidup kembali, itu karena ada roh Tuhan yang menghidupkan. Maka sebenarnya orang yang belum percaya kepada Tuhan itu digambarkan persis seperti tulang-tulang kering, kematian. Tidak ada hidup di dalam. Nah, perhatikan, kalau tulang itu kering, tulang itu mati, bagaimana dia bisa respons? Tidak mungkin. Betul enggak? Nah, ini satu gambaran yang diberikan melalui Yeskiel, sehingga kita bisa mengerti yang namanya pertobatan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan melahirbarukan kita, artinya apa? Diberikan hidup. Sehingga manusia yang mati itu kemudian dihidupkan, rohnya hidup, baru dia bisa melihat anugerah Tuhan. Jadi kalau orang itu sulit percaya karena belum ada kehidupan, ya, secara ini roh di dalamnya itu masih adalah belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga dia sulit lihat, ya, termasuk yang palsu ya, yang cuma sekedar Kristen tapi tidak sejati, sama saja. Jadi perlu di sini kita lihat yang namanya
pertobatan yang sejati selalu ya itu dimulai dengan lahir baru. Jadi Roh Tuhan yang melahirkan kita. Sehingga sekarang kita hidup kembali. Ya, hidup kembali. Bisa hidup dan kita bisa melihat betapa anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Dan tujuan pertobatan juga sama. You will know that I am the Lord. Kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Ya, ini saya kira tidak kesulitan, kita lanjut saja. Nah, bagian berikutnya, yang bagian ke-6, nah ini mungkin tidak perlu dibaca, saya langsung jelaskan saja. Di sini ada arti daripada penglihatan ini yang kedua. Ini diberikan arti dengan ilustrasi. Jadi penjelasan arti dengan ilustrasi. Ilustrasinya apa? Yang pertama, ilustrasinya itu adalah Tuhan kasih tahu Yeskiel, suruh ngambil papan, tulis Yehuda, ambil papan, tulis Efraim, 2 papan. Ya, kemudian 2 papan itu kemudian disuruh gabungkan menjadi satu. Gitu ya, gabungkan menjadi satu. Nah, nanti orang-orang kalau tanya, dikasih tahu, kenapa? Dulu ini terpecah, sekarang Tuhan sudah satukan kembali. Kira-kira gitu ya, ini apa yang dibaca di situ. Baik, ini saya teruskan dulu. Nah, sekarang bagian berikutnya itu berkaitan dengan arti yang kedua daripada penglihatan ini, itu adalah, kita lihat ya, arti dari ilustrasi ini yang pertama, itu adanya restorasi secara geografis. Oke, nah ini sekarang kita akan baca bersama-sama di situ ya. Firman Tuhan bilang, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Jadi ada restorasi yang pertama, Tuhan menjemput. Yang kedua, Tuhan mengumpulkan. Yang ketiga, Tuhan membawa pulang. Oke ya. Jadi ini tadi Tuhan menjemput, Tuhan mengumpulkan, dan Tuhan yang membawa pulang. Perhatikan ini adalah restorasi yang merupakan semua karya Tuhan yang. Nah, pemulihan itu bisa terjadi, itu selalu dimulai bukan karena saya yang, tetapi Tuhan yang. Kalau saya yang, pasti tidak bisa pulih. Ya, tetapi kalau kondisi Tuhan yang, maka itu pemulihan baru, pemulihan yang sejati. Nah, ini menunjukkan satu karya, satu konsep penting di dalam iman Kristen bahwa Allah senantiasa Allah yang bekerja dan berinisiasi. Ya, bukan manusia, tetapi Allah yang berinisiasi dan Allah yang bekerja. Nah, restorasi yang pertama itu berkaitan dengan geografis. Ini mengingatkan kita kalau bagi kita, waktu kita menjadi orang percaya, kita juga ada satu restorasi ya secara geografis. Dalam arti ini apa ya? Kita ada restorasi dari apa ya? Dari kehidupan yang dulu kita lebih senang ya, yang duniawi, sekarang kita lebih senang untuk boleh mencintai hal-hal yang bersifat itu rohani. Ya, bagaimana kita senang untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan kita tahu ya segala hal-hal yang berdosa kepada Tuhan kita tidak ingin ya. Nah, ini ada satu gambaran, ada perpindahan secara geografis ya. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Tuhan yang menjemput, Tuhan yang mengumpulkan, dan Tuhan yang membawa pulang. Ini pertobatan. Perhatikan ya, pertobatan selalu arahnya itu adalah kembali ke Tuhan. Oke ya. Jadi dibuang secara geografis ke satu arah, dan Tuhan kemudian menjemput, mengumpulkan, membawa pulang. Ini restorasi. Nah, ini pertobatan. Dan perjalanan kita juga, waktu kita jalan ke arah yang melawan Tuhan, Tuhan kemudian yang memberi anugerah, berarti Tuhan yang menjemput kita, Tuhan yang kemudian memanggil kita, dan Tuhan yang mempertobatkan kita kembali. Ya, ini restorasi yang pertama. Berikutnya adalah restorasi yang kedua. Nah, restorasi yang kedua itu berarti adalah restorasi secara kebangsaan ya, atau secara kebangsaan, nation. Jadi Tuhan berkata begini di ayat 22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa ya, kemudian satu raja, dan mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak terbagi menjadi dua kerajaan. Jadi ini di sini kita lihat ada satu bangsa, satu raja, dan juga satu kerajaan. Jadi ini restorasi secara kebangsaan. Nah, ini di dalam konteks kita sekarang meskipun kita ada banyak bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi ketika restorasi terjadi di dalam Kristus Tuhan, ketika kita sudah dipulihkan, kita secara rohani kita bukan menjadi satu kerajaan yang terpisah-pisah, tetapi kita menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan di dalam Tuhan ya,
kerajaan, kita punya warga negara sorga. Ini ada satu kebangsaan, ada satu restorasi yang Tuhan boleh panggil kita menjadi satu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang berikutnya adalah berkaitan dengan restorasi yang ketiga, yaitu yang ayat 23, ada restorasi secara kerohanian. Yaitu mereka tidak lagi menajiskan diri dengan penyembahan berhala, artinya mereka sudah meninggalkan ya penyembahan-penyembahan tersebut. Mereka taat kepada hukum Tuhan dan mereka mentahhirkan mereka. Itu kurang kata Tuhan ya. Tuhan mentahhirkan mereka. Oke ya. Nah, kita lihat ini ada dasar restorasi itu ada di bagian yang terakhir. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Nah, dasar restorasi pemulihan itu adalah karena Tuhan yang telah memberikan perjanjian tersebut. Ya, Allah yang telah berjanji, Allah yang telah memanggil mereka sebagai umatnya, Allah yang memilih mereka, dan panggilan ini dipelihara teguh, dan Tuhan yang menggenapi setiap janji. Dan dasar restorasi itu ada di dalam janji Allah, dan perjanjian Allah yang teguh, yang sudah Tuhan berikan. Jadi ini 3 restorasi, ya, restorasi secara geografis, secara kebangsaan, dan secara kerohanian. Dan ini juga akan terjadi dalam diri kita ketika kita menjadi orang-orang yang mengalami pertobatan yang sejati, maka kita akan mengalami hal yang sama. Ya, ini 3 restorasi yang terjadi. Nah, bagian yang terakhir kita bisa lihat ya, ini berkaitan dengan gambaran lukisan tentang pemulihan itu seperti apa. Ya, gambaran pemulihan atau pemandangan daripada pemulihan itu seperti apa, maka di situ diberikan gambaran kerajaan Daud. Ini model ya. Jadi bukan berarti Raja Daud kemudian memerintah. Raja Daud sudah meninggal ya, sudah tidak bangun lagi. Tetapi ini gambaran adalah satu kerajaan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, gambaran kerajaan Daud ini nanti di dalam garis keturunan Daud ini Tuhan akan ya kemudian menetapkan atau menggenapi yang membangkitkan satu juru selamat yang akan memulihkan ya seluruh keadaan kita ya secara manusia, secara rohani kembali dipulihkan hubungan dengan Tuhan yang melalui nanti garis keturunan Daud ini ya. Jadi Kristus datang itu di dalam garis keturunan Daud. Kemudian berikutnya adalah gambaran kepemimpinan yang diberikan seperti apa? Gembala. Ya, gembala yang satu gembala. Jadi kita dibawa ke dalam satu pemimpin gembala. Ya, gembala ini juga ya. Kalau raja menunjukkan satu wilayah atau kuasa pemerintahan. Kalau gembala itu menunjukkan satu perhatian ya. Bagaimana menjaga, bagaimana Tuhan memperhatikan, bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup begitu dekat. Jadi ada gambaran kepemimpinan yang dekat. Ya, ada satu gambaran kedaulatan yang besar kerajaan, tetapi ada gambaran satu relasi yang dekat, gambaran kepemimpinan. Ini adalah gambaran daripada restorasi ya yang diberikan Tuhan. Dan yang terakhir adalah adanya gambaran ketaatan. Ya, bagaimana semua orang yang ada di dalam pemulihan itu mereka ada di dalam hidup dalam ketaatan. Tidak ada lagi hal yang bagaimana di dalam kesempurnaannya nanti ya ketaatan kepada Tuhan dan tidak ada lagi segala kejahatan. Nah, ini ada satu aspek eskatologis ya. Kita boleh lihat secara restorasi ke depannya. Nanti kita lihat di slide yang terakhir ini. Nah, di sini kita lihat masih untuk ini ya, gambaran pemulihannya ini seperti apa. Maka kita lihat di situ secara keselamatan, soteriologi itu secara keselamatan. Di sini ada gambaran, kita boleh lihat ada 2 covenant yang dikenapi Tuhan ya, yang Tuhan kerjakan, yaitu ada gambaran covenant of work dan covenant of grace, perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Ya, perjanjian kerja itu sebenarnya sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi waktu Adam melanggar perjanjian kerja, dia jatuh. Perjanjian kerja itu Tuhan bilang, kamu mesti taat perintah Tuhan, jangan makan semua jangan semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan dan jahat. Kalau kamu makan kamu mati. Itu sebenarnya covenant, itu perjanjian kerja yang diberikan Tuhan. Karena manusia waktu itu belum jatuh dalam dosa, jadi bukan dibilang perjanjian anugerah. Tapi manusia nggak taat, kemudian dia jatuh. Nah, sejak saat itu Tuhan memberikan perjanjian anugerah melalui janji juru selamat, ya, melalui keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular,
Ya, kemudian nanti seterusnya perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, perjanjian dengan Daud, ya, dan seterusnya. Sampai kita boleh lihat itu semua namanya perjanjian anugerah. Ya, perjanjian anugerah ini perjanjian Allah yang dinamakan dengan perjanjian damai dan perjanjian yang kekal, gitu ya. Itu adalah dua covenant ini secara keselamatan, dan kemudian kristologi yang akan digenapi semuanya nanti di dalam perjanjian baru. Kristologi berarti Kristus ya sebagai pusat ya penggenapan semuanya. Nah, tentang Kristus ini kita bisa lihat nanti ada perjanjian di dalam Kristus. Perjanjian anugerah itu digenapi secara puncaknya nanti kepada pribadi Kristus yang boleh memberikan penggenapan secara sempurna atas keselamatan umat kita sehingga kita boleh dipulihkan secara tuntas sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Dan yang terakhir itu ada aspek eskatologi ya, yaitu berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Eskatologi kita bisa lihat gambaran daripada tulang-tulang ini ya, yang kemudian mati dan dihidupkan. Ini juga bisa memberikan satu gambaran selain pertobatan bahwa manusia boleh mengenal Allah, boleh bertobat karena Tuhan memberikan roh yang baru. Nah, ini kembali hidup berkenan kepada Tuhan dan mengalami pemulihan, maka bisa juga memberikan satu eskatologi view yang panjang ke depan akan kedatangan Tuhan yang kedua, di mana semua orang nanti yang sudah meninggal juga satu saat akan kemudian dibangkitkan kembali. Tuhan sanggup melakukan hal itu dan mereka akan bangkit kembali untuk dihakimi. Nah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka akan menikmati relasi yang indah, yaitu satu restorasi yang sempurna yang indah seperti yang dinyatakan di dalam gambaran ini, perikop ini, ya. Tetapi mereka yang tidak, mereka akan tidak percaya kepada Tuhan, mereka tetap ada di dalam murka Allah dan akan menerima penghakiman Allah di dalam penghukuman yang kekal. Ya, nah ini bagian berkaitan dengan yang terakhir ini berkaitan dengan gambaran restorasi. Nah, saya tutup dengan ini. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 itu dikatakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah gambaran restorasi. Restorasi waktu kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dalam pertobatan yang sejati. Ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, kita bisa percaya kepada Tuhan dan relasi kita kemudian boleh dipulihkan sehingga kita bisa mencintai Tuhan dan kebenaran firman-Nya, dan sekaligus boleh memberikan satu gambaran yang kekal. Nanti kita menjadi satu umat Allah di dalam kerajaan Tuhan yang kekal itu, kita akan mengalami restorasi yang demikian. Kita akan menjadi orang yang hidup menurut hukum Tuhan, dan kita mencintai hukum Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kita akan tahu satu kebenaran ini, bahwa you will know, kata Tuhan, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. You will know that I am the Lord. Oke, saya kira saya selesai sampai di sini untuk materi pada malam hari ini. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, silakan boleh diajukan. Saya serahkan dulu kepada Pak Richard, silakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya. Ya, silakan, Pak. Ya, ini kenapa perjanjian ini, covenant ini hanya untuk Efraim dan Yehuda? 9 suku yang lain bagaimana? 10 suku yang lain ya. Oh. Kemudian yang kedua, maksudnya Israel di sini juga termasuk Israel baru ya, yaitu kita kan orang percaya. Makasih itu, Dok. Ya, terima kasih. Jadi untuk semua ya, Yehuda, dan itu waktu kita baca nanti di bagian itu ya, natsnya kita sebenarnya di sana dikatakan sih. Untuk Yehuda dan orang-orang yang bersekutu dengannya. Untuk Efraim dan orang-orang yang bersekutu dengannya. Jadi itu sebenarnya untuk seluruh suku. Cuman sudah dibagi menjadi 2 kan. Di bagian selatan Yehuda, dan kemudian yang gabung itu sebenarnya Benyamin. Dan kemudian suku lainnya yang 10 suku itu yang di utara ya,
Jadi kenapa disebut Efraim itu mewakili? Karena Efraim itu paling banyak. Ya, jumlahnya paling banyak sehingga dipakailah nama yang mayoritas yang dari keturunan Yusuf itu. Tapi sebenarnya mewakili seluruh 10 suku yang ada. Oke, itu jawaban yang pertama. Jadi untuk semua ya. Kemudian berkaitan termasuk juga untuk orang seluruh Israel yang baru, ya di dalam ini ya penggenapan ke depan ya. Jadi dalam aspek ini penggenapan yang kedepannya di dalam perjanjian baru nanti berarti termasuk the new Israel, ada satu gambaran yang diberikan di sana tentu di dalam new covenant di dalam Kristus. Maka kita semuanya termasuk adalah orang-orang yang ada di dalam new covenant di dalam Kristus. Ya, sehingga setiap kita boleh dilahir barukan itu ya karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita juga mengalami restorasi ketika kita menjadi orang percaya saat ini, dan nanti di dalam eskatologi kita akan direstorasi di dalam segala kemuliaan Tuhan ya yang boleh kita nikmati pada saat Tuhan datang yang kedua kali ya. Kira-kira gitu. Oke. Ada lagi? Silakan. Sudah tidak ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya serahkan kepada Pak Richard dan saya tetap menghimbau ya, kita boleh buat refleksi-refleksi singkat yang kalau Bapak Ibu berkenan, ada kesempatan juga boleh di-share-kan. Oke, terima kasih.